Perusahaan Gas Negara Tbk atau biasa disingkat PGN. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya itu awalnya perusahaan gas negara itu bukan punya pemerintah Indonesia, melainkan dimiliki oleh Belanda, tepatnya oleh keluarga Eijkman. Pada tahun 1859, keluarga Eijkman mendirikan perusahaan gas swasta yang diberi nama firma LJN Eijkman and Co. Haji. Akan tetapi pada tahun 1863 perusahaan tersebut diambil alih oleh pemerintah Belanda dan namanya diubah menjadi NIGM. Lalu kemudian pada tahun 1950 bidang bisnis perusahaannya bertambah dari yang awalnya hanya berupa perusahaan gas saja menjadi perusahaan gas dan juga penyedia pembangkit listrik, sehingga nama perusahaannya pun kembali berubah menjadi NVOGEM. Kemudian pada tahun 1998 terjadi peralihan perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan milik pemerintah Belanda beralih menjadi perusahaan milik pemerintah Indonesia dan namanya pun diganti menjadi BP3LG. Pada tahun 1961 terjadi perubahan nama kembali menjadi BPUPLN atau Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, dikarenakan adanya penggabungan antara perusahaan gas dan perusahaan listrik negara. Akan tetapi pada tahun 1965 pemerintah memutuskan untuk memisahkan kembali perusahaan tersebut menjadi perusahaan masing-masing. Jadi ada perusahaan listrik negara yang berdiri sendiri dan juga perusahaan gas negara yang berdiri sendiri. Setelah berpisah pada tahun tersebut, maka ditetapkanlah di tahun 1965 itu menjadi hari jadinya atau hari berdirinya perusahaan gas negara dengan status sebagai perusahaan negara. Kemudian pada tahun 1984 terjadi perubahan status perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan gas negara menjadi perusahaan umum atau Perum, sehingga namanya juga diganti menjadi perusahaan umum gas negara. Lalu pada tahun 1994 terjadi perubahan status kembali dari yang semula merupakan perusahaan umum gas negara menjadi perusahaan Persero, sehingga namanya juga berubah kembali menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero. Pada tahun 1998 perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi ruas Gresik Duri. Lalu kemudian di tahun 2002 perusahaan gas negara mendirikan anak perusahaan pertamanya, yaitu PT Transportasi Gas Indonesia atau PT TGI yang bergerak di bidang transmisi pipa. Kemudian pada tahun 2003 perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi Gresik Batang Singapura. Selain itu di tahun 2003 juga terjadi kembali perubahan status perusahaan dari yang semula merupakan perusahaan Persero menjadi perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan terbuka, maka berarti perusahaan gas negara melakukan go public atau IPO di Bursa Efek. Pada saat itu adalah Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya dengan kode emiten PGAS. Pada tahun 2007, perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pipa transmisi SSWJ 1 dan 2 untuk daerah Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Selain itu, di antara rentang waktu 2007 hingga 2014, perusahaan gas negara mendirikan beberapa anak perusahaan, yaitu ada PT PGAS Telekomunikasi Nusantara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan didirikan pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2009
didirikan PT PGAS Solution yang bergerak di bidang rekayasa teknik. Pada tahun 2010, bersama dengan PT Pertamina Persero melakukan pembentukan anak usaha yang diberi nama PT Nusantara Regas dan bergerak di bidang LNG. Lalu pada tahun 2011 membentuk kembali dua anak usaha yang fokus untuk bergerak di bidang hulu dan hilir gas bumi, yaitu ada PT Saka Energi Indonesia yang untuk bidang hulu dan ada PT Gagas Energi Indonesia yang bergerak di bidang hilir. Pada tahun 2012, perusahaan gas negara mendirikan PT PGN LNG Indonesia yang bergerak di bidang pasokan LNG. Lalu di tahun 2014 mendirikan anak perusahaan PT Permata Graha Nusantara dengan lingkup usaha properti, penyediaan jasa tenaga kerja, fasilitas manajemen, sumber daya, dan juga aset perusahaan. Selain itu, di tahun 2014, perusahaan gas negara juga mulai mengoperasikan FSRU Lampung secara komersial. Pada tahun 2015, perusahaan gas negara berhasil menyelesaikan pembangunan ruas pipa transmisi Kalija 1 dan juga mengoperasikan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga pada 11 wilayah. Kemudian di tahun 2016 terjadi pembangunan jaringan distribusi gas bumi di Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta, dan juga Kota Mojokerto. Pada tahun 2017, Blok Muara Bakau mulai berproduksi. Lalu kemudian di tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk membentuk holding BUMN Migas dan status perusahaan PGN berubah menjadi bagian dari PT Pertamina Persero. Selain itu juga ada perubahan nama perusahaan menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Lalu pada tahun 2019, PGN melakukan pembangunan terminal penerimaan LNG di Teluk Lampung. Ya, itulah sejarah perusahaan gas negara Tbk. Sekian video kali ini. Terima kasih.